Pada sesi kedua ini kita akan membahas yang pertama macam-macam sunnah. Kita akan membahas yaitu apa? Macam-macam sunnah. Kalau masih ada waktu kita akan membahas sejarah penulisan sunnah. Dan bagaimana terjadinya hadis sahih, hadis lemah, hadis palsu dan yang lainnya. Insyaallah. Macam-macam sunnah. Sunnah bermacam-macam. Tapi secara garis besar, Mbak, sunnah Nabi SAW ada dua macam. Yang pertama disebut dengan sunnah fi'liyah. Sunnah apa? Fi'liyah. Apa itu sunnah fi'liyah? Yaitu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perbuatan beliau. Yang kedua, sunnah tarkiyah. Sunnah apa? Tarkiyah. Apa itu? Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas yang pertama dulu, sunnah fi'liyah. Tadi yang saya sebutkan tadi sunnah fi'liyah apa artinya? Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah Mbak, bahwa yang dilakukan atau yang diperbuat oleh Nabi SAW itu ada 6 macam. Ada berapa macam? Ada 6 macam. Macam pertama, perbuatan Nabi SAW yang merupakan tabiat manusia. Perbuatan Nabi SAW yang merupakan tabiat manusia. Contohnya masalah apa? Contohnya masalah selera makan. Rasulullah tidak suka makan daging dob, sementara sahabat suka makan. Ini masalah selera, ya. Maka dalam masalah selera kita tidak ikut pun nggak masalah. Namanya juga selera. Ya, Rasulullah SAW suka makan ini, Rasulullah suka makan ini, itu selera. Misalnya Mbak suka makan yang satu suka tempe, yang satu enggak, itu selera. Namanya tabiat. Demikian pula cara jalannya Rasulullah. Ya Rasulullah kalau jalan tuh cepat, gayanya bagaimana, itu tabiat. Paham tidak? Kan nggak gaya jalan orang kan beda-beda kan, iya, itu tabiat. Maka yang seperti ini kata para ulama kita tidak diperintahkan untuk mengikutinya. Artinya kita tidak ikut pun nggak apa-apa. Tapi kalau kita ikuti itu bagus. Kalau kita bisa bagus. Tapi nggak harus, ya. Seperti Nabi SAW suka banget buah labu air, atau labu air. Yang kecil-kecil itu kalau buat sayuran tuh, labu yang kecil-kecil kalau di sayuran tuh suka ada tuh. Ya apa itu? Kalau sebutnya labu Jepang, Jepang kali ya. Yang kecil-kecil itu apa? Pokoknya kayak dia jenis labu juga, tapi sebutnya labu air. Itu Rasulullah suka banget. Iya. Labu siam. Ibu-ibu masa nggak tahu? Itu ternyata ya setelah dipelajari oleh para ahli kesehatan manfaatnya banyak sekali. Iya. Dan ternyata subhanallah ya, buah-buahan ataupun sayuran yang Rasulullah sukai ternyata memang manfaatnya banyak. Iya.
Yang kedua, perbuatan Nabi SAW yang bersifat adat istiadat. Perbuatan Nabi SAW yang bersifat apa? Adat istiadat. Contohnya apa? Contohnya masalah pakaian Rasulullah. Rasulullah dahulu di zaman Arab, pakaiannya itu terdiri dari izar dan rida. Izar itu kain atas, rida itu kain bawah. Kayak orang umroh kayak gitu tuh. Pakaian Rasulullah itu begitu dahulu. Iya. Nah sekarang perbuatan Nabi SAW yang bersifat adat istiadat itu harus kita ikuti atau gimana? Syekh Utsaimin mengatakan yang lebih baik kita ikuti adat kaum muslimin masing-masing di tempat masing-masing. Ini khusus laki-laki ya. Contoh ya, kalau di Indonesia yang bagus itu pakai, kalau laki-laki pakai sarung, pakai koko, pakai peci. Karena apa? Karena itu memang adat kaum muslimin yang ada di negeri kita. Kalau di Saudi ya pakai kutro, pakai apa, jubah. Kalau perempuan tetap harus ikut syariat. Jangan saya kan budayanya di Jawa kan kebaya. Ya kita katakan kebaya sesuai dengan syariat apa enggak? Makanya kan aneh Mbak ya, orang-orang liberal yang mengatakan jilbab itu ya itu harus dikembalikan kepada budaya masing-masing katanya. Karena di Indonesia budayanya kebaya, berarti jilbab itu ya kebaya. Nanti kalau di Irian Jaya yang asmat itu kotek gimana? Jilbabnya kayak gituan juga. Ya musibah dong. Nah, ini jelas tidak benar mbak. Ya. Nah ini perbuatan Nabi SAW yang bersifat apa? Adat istiadat. Yang keberapa? Yang ketiga, perbuatan Nabi SAW yang bersifat ibadah. Maka ini yang diperintahkan kita untuk mengikutinya. Contoh sholat, contoh zakat, contoh puasa. Demikian pula semua ibadah-ibadah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Puasa sunnah, puasa wajib, ya, berbakti kepada orang tua dan yang lainnya. Maka ini ya perbuatan Nabi yang harus kita ikuti sesuai dengan hukumnya masing-masing. Yang keberapa? Yang keempat, perbuatan Nabi SAW untuk mempraktekkan perintah Allah. Perbuatan Nabi SAW dalam rangka mempraktekkan perintah Allah. Maka kata para ulama ini pun juga perkara yang harus kita ikuti dan hukumnya sesuai dengan hukum perintah. Kalau perintah itu wajib, maka perbuatan Nabi jadi wajib. Kalau perintahnya sunnah, maka perbuatan Nabi jadi apa? Jadi sunnah. Contohnya apa? Contohnya Rasulullah diperintahkan bersiwak tidak? Iya, Rasulullah pun bersiwak. Dan hukum siwak apa? Sunnah, tidak wajib. Ya. Nah, ini ibu sekalian. Yang keberapa? Yang kelima, perbuatan Nabi SAW yang itu khusus untuk Nabi, tidak untuk umatnya. Perbuatan Rasulullah yang itu khusus untuk beliau tapi tidak untuk umat. Contohnya apa? Rasulullah SAW menikah lebih dari 4. Sedangkan umatnya tidak boleh lebih dari 4 istri. Kalau Rasulullah istrinya 9, ada yang mengatakan 11. Dan memang pantas mbak, Rasulullah SAW itu diberikan kekuatan syahwat tuh 30 laki-laki. Iya. Bayangkan kita aja yang jauh dari istri seminggu aja udah puyeng.
Bagaimana Rasulullah yang punya 30 kekuatan laki-laki? Maka wajar kalau Allah memberikan kepada Rasulullah beda dengan yang lainnya, karena kekuatan fisik Rasulullah itu beda. Tangan kanannya Rasulullah aja kuatnya sama dengan 40 ekor unta. Sementara 1 ekor unta aja kuat banget, Mbak. Ya. Tapi ternyata kekuatan Rasulullah fisik beliau itu luar biasa. Makanya diberikan oleh Allah kekuatan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Sementara umatnya hanya diizinkan 4 saja. Iya. Iya. Bamba siap nggak kalau suaminya kawin lagi? Enggak siap, enggak. Enak aja. Tapi kan ini syariat. Iya, saya terima itu syariat. Saya beriman laki-laki boleh 4. Tapi buat suami orang lain aja, jangan buat suamiku. Iyalah, terserah. Bamba sekalian. Yang keenam, yaitu perbuatan Nabi SAW yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Apakah itu termasuk ibadah atau adat? Perbuatan Nabi SAW yang masih diperselisihkan oleh para ulama, apakah itu termasuk ibadat atau ya adat? Ya. Seperti apa contohnya? Contohnya memelihara rambut sampai pundak, karena Nabi SAW kan rambutnya panjang sampai pundak. Nah, terjadi ikhtilaf perselisihan para ulama. Boleh nggak laki-laki memanjangkan rambutnya sampai pundak? Sunnah tidak, maksudnya, bukan boleh. Kalau bolehnya boleh, tapi sunnahkah itu? Imam Ahmad mengatakan sunnah, sementara jumhur kebanyakan ulama mengatakan tidak sunnah. Artinya boleh saja. Kenapa? Karena itu adat orang Arab pada waktu itu. Ya. Maka kalau ada laki-laki rambutnya dipanjangin, ya silahkan aja. Tapi kalau dikatakan sunnah, pendapat yang paling kuat Allahu a'lam itu tidak sampai sunnah, tapi hukumnya mubah saja. Iya. Itu hukumnya mubah saja, Mbak sekalian. Sekarang Mbak, kita akan membahas sunnah yang kedua. Sunnah apa yang kedua? Apa sih sunnah tarkiyah? Yaitu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi. Ketahuilah Mbak, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW itu ada 3 keadaan. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW ada berapa keadaan? 3. Yang pertama, ini Mbak rata-rata orang Jawa apa orang mana, Mbak? Siapa yang di luar Jawa? Dari mana, Mbak? Lampung. Dan dari Kalimantan? Suami saya. Suaminya. Dari Sumatera? Dari banyak Sumatera. Sumatera kan Lampung, Ustaz. Oh iya ya. Dari Irian Jaya? Nggak ada ya. Baik Mbak, ketahuilah sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, Nabi SAW meninggalkan perbuatan itu karena belum ada pendorongnya. Nabi SAW meninggalkan suatu perbuatan atau perbuatan tertentu karena belum ada apa? Belum ada sebabnya atau pendorongnya. Ya. Contohnya apa, Mbak? Contohnya membuat ilmu seperti ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu sharaf. Di zaman Nabi ada nggak ilmu sharaf, Mbak? Ilmu nahwu nggak ada, ilmu fikih nggak ada, ilmu hadis nggak ada, ilmu usul fikih nggak ada. Kenapa? Karena bahasa Arab para sahabat semuanya fasih. Para sahabat nggak perlu belajar nahwu sharaf, Mbak, karena mereka sudah sangat fasih bahasanya.
Para sahabat pun tidak perlu belajar usul fikih karena mereka orang yang sangat paham tentang ya bentuk-bentuk dalam bahasa Arab, bentuk umum, bentuk khusus, bentuk mutlak, muqayyad dan yang lainnya. Mereka paling paham sekali. Ya. Para sahabat tidak perlu belajar hadis. Kenapa? Karena belum ada sanad. Orang ada Rasul kok langsung. Ya. Sehingga itu semua belum dibutuhkan, belum ada pendorongnya, belum ada penyebabnya. Maka Nabi tidak melakukannya. Paham? Paham nggak? Siapa yang belum paham? Cung. Paham semua? Alhamdulillah. Yang kedua, Nabi SAW tidak melakukan sebuah perbuatan karena masih ada kentut dia. Karena masih ada penghalangnya. Masih ada apa? Penghalangnya. Contohnya apa? Di zaman Nabi, Al-Quran itu belum dikumpulkan jadi satu mushaf. Belum. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Wahyu terus-menerus turun. Sehingga belum sempat untuk dikumpulkan. Dan pengumpulan Al-Quran baru kapan? Zaman Abu Bakar. Kenapa di zaman Abu Bakar dilakukan? Karena banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Khawatir Al-Quran bakalan hilang. Maka dikumpulkan. Kenapa di zaman Nabi tidak dikumpulkan? Karena memang masih ada penghalangnya. Dibutuhkan, sudah ada pendorongnya, cuman sayang masih ada penghalangnya. Itu Al-Quran terus-menerus apa? Turun kepada Rasulullah SAW. Belum sempat pada waktu itu. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, Nabi SAW meninggalkan sebuah perbuatan. Nabi SAW meninggalkan sebuah apa? Perbuatan sementara pendorongnya atau sebabnya sudah ada. Sementara pendorong dan penyebabnya sudah ada. Pendorong dan penyebabnya apa? Ada. Penghalangnya pun tidak. Penghalangnya apa? Penghalangnya tidak ada. Penghalangnya tidak ada, Mbak. Penyebab dan pendorongnya ada, penghalangnya tidak. Artinya Rasulullah mampu melakukan itu. Tapi ternyata Rasulullah tetap tidak melakukannya. Rasulullah SAW tetap apa? Tidak melakukannya. Maka melakukan perbuatan ini tidak disyariatkan. Maka melakukan perbuatan tersebut apa? Tidak disyariatkan. Nah, yang pertama tadi apa yang pertama? Nabi Rasulullah meninggalkan perbuatan karena apa? Karena belum ada pendorongnya. Kata para ulama, kalau sudah ada pendorongnya dan maslahatnya besar, boleh. Kalau jenis yang pertama, kalau sudah datang pendorongnya dan maslahatnya sangat besar, maka boleh tidak? Mbak, boleh nggak? Boleh. Contohnya apa? Menulis ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu hadis, ilmu usul fikih. Kenapa? Itu karena maslahatnya besar, tidak Mbak? Orang yang belajar ilmu nahwu, ilmu shorof akan memahami Al-Quran. Itu semua untuk menjaga Al-Quran dan hadis. Mbak-mbak belajar ilmu usul fikih untuk memahami apa? Al-Quran dan hadis. Mbak-mbak belajar ilmu hadis untuk menjaga apa? Hadis. Mbak untuk mempelajari ilmu fikih untuk apa? Mempelajari Al-Quran dan hadis, ya kan? Semua itu adalah sangat dibutuhkan sekali. Memang di zaman Nabi tidak ada, tapi karena belum ada pendorongnya. Nah, ketika pendorongnya sudah muncul dan maslahatnya sangat besar dalam rangka menjaga Al-Quran dan hadis, maka jadi boleh tidak? Boleh nggak, Mbak? Boleh. Nah, Mbak jangan melamun. Yang kedua apa tadi? Nabi SAW meninggalkan sebuah perbuatan karena apa?
Karena masih ada penghalangnya. Nah, kalau penghalangnya tidak ada dan maslahatnya besar, boleh nggak? Boleh. Contohnya tadi apa? Membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf. Contohnya lagi, dulu Rasulullah SAW sholat taraweh hanya 3 malam saja. Ya. Kenapa Rasulullah SAW sholat taraweh hanya 3 malam, tidak setiap malam? Karena takut diwajibkan atas umatnya. Berarti ada penghalangnya tidak? Penghalangnya masih ada. Maka di zaman Umar, sholat taraweh pun dijadikan tiap malam. Kenapa? Karena penghalangnya, yaitu takut diwajibkan, itu sudah tidak mungkin lagi. Karena wahyu sudah terputus dan tidak mungkin lagi diwajibkan. Maka ketika penghalangnya tidak ada dan maslahatnya besar, boleh tidak? Boleh. Nah, yang masalah itu yang ketiga, Mbak. Yang ketiga itu apa? Nabi SAW meninggalkan perbuatan, sementara apa? Pendorongnya ada, penghalangnya tidak. Saya berikan contoh apa? Saya contohkan, dahulu Nabi SAW apabila sholat Idul Fitri dan Idul Adha, tidak ada adzan, tidak ada iqamat. Nabi SAW apabila sholat Idul Fitri dan Idul Adha, tidak ada adzan, tidak ada apa? Iqamat. Sementara pendorong untuk adzan ada enggak? Untuk mengumpulkan manusia kan? Memanggil orang. Penghalangnya ada tidak? Tidak ada. Rasulullah mampu menyuruh Bilal untuk adzan, tapi Nabi tidak melakukannya. Berarti memang tidak disyariatkan. Nah, sekarang kalau ada orang pas Idul Fitri, Idul Adha adzan dan qomat, hukumnya apa? Nah, inilah yang disebut dengan hukumnya bid'ah, kata orang Kebumen. Siapa yang dari Kebumen? Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya pakai enggak? Iya enggak? Iya, bid'ah jadi bid'ah. Iya. Paham gak, Mbak? Sekarang saya mau tanya sama Mbak. Dahulu Nabi SAW merayakan ulang tahun enggak? Hah? Ada nggak penyebabnya? Pendorongnya? Ada. Supaya umatnya cinta kepada beliau, mengingat perjuangan beliau. Ya nggak? Rasulullah mampu tidak? Ada penghalangnya tidak? Tapi kok Nabi tidak merayakan ulang tahunnya? Berarti itu tidak disyariatkan. Makanya di zaman sekarang kan ada orang mengatakan, yuk kita merayakan kelahiran Nabi sebagai cinta kepada Rasul. Kita katakan, yang lebih cinta kepada Rasulullah, kita atau para sahabat? Para sahabat lebih cinta ke Rasulullah, kok nggak merayakan? Berarti yang nggak merayakan nggak cinta sama Rasul. Cinta Rasul itu dengan cara apa? Mengikuti sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah Rasul. Ini kok cintanya cuma setahun sekali, gimana sih? Ya. Setiap hari kita pelajari hadis dan yang lainnya, kita hidupkan sunnah, kita ikuti ya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat cinta, mbak-mbak sekalian. Ya. Nah, inilah mbak-mbak sekalian. Ya. Nah, jadi yang ketiga ini yang tidak disyariatkan. Paham mbak-mbak sampai sini? Alhamdulillah. Kemudian kita akan sedikit membahas tentang sejarah pencatatan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah mbak-mbak sekalian, di zaman Rasulullah SAW masih hidup, sejarah pencatatan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah mbak-mbak sekalian, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pencatatan hadis itu ada dua fase. Pencatatan hadis itu ada berapa? Dua fase. Fase yang pertama,
fase pelarangan mencatat hadis. Ini buah apa sih? Kok enak banget ya? Kok kayak beda dengan di Indonesia ya? Manis banget di sini, suka kan ini, masya Allah. Hah? Boleh, saya bawa pulang nanti lah, beli. Kalau ini buat apa? Buah apa namanya? Beda ya? Oh. Sampai mana sih tadi kita? Ya, alasan biar bisa makan aja. Jadi Mbak, fase yang pertama fase pelarangan. Nabi SAW tadinya melarang para sahabat mencatat hadis. Supaya apa? Pertama, supaya tidak tercampur dengan Al-Quran. Yang kedua, supaya para sahabat fokus dulu dengan Al-Quran. Di mana Nabi SAW bersabda, la taktubu anni, jangan kalian menulis sedikit pun dariku. Faman kataba anni syai'an falyamhuh, siapa yang pernah menulisnya, hendaklah ia menghapusnya. Ini fase pertama. Maka para sahabat pada waktu itu hanya fokus mencatat Al-Quran, menghafal Al-Quran. Fase yang kedua, mengizinkan untuk mencatat apa? Hadis. Ya. Fase yang kedua yaitu fase pengizinan, pemberian izin untuk mencatat hadis. Tidak diketahui tepatnya tahun berapa, namun di akhir zaman beliau. Ini berdasarkan ada hadis-hadis yang Rasulullah memberikan izin, seperti di Haji Wada. Waktu itu Rasulullah berceramah yang sangat luar biasa di Padang Arafah. Demikian pula Rasulullah berceramah di waktu hari Nahar tanggal 10. Nah, setelah Rasulullah berceramah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bernama Abu Syah dan berkata, wahai Rasulullah, aku tidak bisa menghafal semua yang engkau ucapkan. Maka tolong dong tuliskan buatku. Maka Rasul bersabda, uktubu li Abi Syah, tolong tuliskan ceramahku tadi untuk Abu Syah. Mulailah Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk apa? Mencatat. Di antara sahabat yang mencatat hadis siapa saja? Yang pertama, yang paling banyak, Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As ini termasuk sahabat yang paling banyak mencatat hadis. Dan sudah saya sebutkan tadi hadisnya, Mbak ya, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, dahulu aku mencatat semua yang disabdakan oleh Rasulullah. Lalu aku dilarang oleh sebagian sahabat Rasul. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, uktub, tulis saja. Fawalladhi nafsi biyadi ma kharaja minhu ilal haq. Demi zat yang aku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Maka Abdullah bin Amr bin As mencatat semua hadis-hadis Nabi. Siapa lagi yang mencatat? Anas bin Malik. Di antara sahabat yang mencatat hadis siapa? Anas bin Malik. Di mana Anas bin Malik berkata, aku mencatat semua ucapan Rasulullah. Setelah aku catat, aku bacakan lagi ke Rasulullah. Ini diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitab beliau, Kitabatul Hadis. Yang ketiga, sahabat yang mencatat siapa? Abdullah bin Abbas. Siapa itu? Abdullah bin Abbas, dan disebutkan bahwa buku catatan hadis beliau itu sepenuh unta. Ya, catatannya siapa? Abdullah bin Abbas. Yang keempat yang mencatat hadis adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau juga termasuk pencatat hadis Nabi SAW. Di antaranya juga Zaid bin Thabit.
Zaid bin dan Zaid bin Thabit kebanyakan beliau menulis tentang masalah hukum-hukum yang berhubungan dengan ilmu waris. Makanya beliau itu sangat mumpuni dalam ilmu waris. Ya, sahabat yang sangat mumpuni dalam ilmu hadis itu Zaid bin Thabit. Ya. Dan beberapa sahabat yang lainnya. Namun ibu-ibu, Mbak, kebanyakan sahabat itu mengandalkan hafalan. Siapa di antara yang paling kuat hafalannya? Abu Hurairah. Abu Hurairah diberikan oleh Allah kekuatan hafal luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah mendoakannya. Karena Rasulullah melihat Abu Hurairah ini orangnya sangat rajin belajar hadis. Maka Rasulullah pun mendoakan Abu Hurairah. Disuruhnya, ya, Abu Hurairah meletakkan dua telapak tangannya di selendang Rasulullah. Kemudian dipeluknya selendang itu. Semenjak itu kata Abu Hurairah, aku tidak pernah lupa lagi semua yang Rasulullah ucapkan. Makanya Mbak, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Abu Hurairah. Beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian siapa setelahnya? Anas bin Malik. Dari wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis, Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka ini Mbak, jadi pencatatan hadis itu sudah dilakukan oleh siapa? Oleh para sahabat. Makanya saya merasa aneh dengan orang yang mengatakan begini, pencatatan hadis itu katanya 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Iya. Dan itu yang mengucapkan bukan orang biasa Mbak, orang yang merasa dirinya pinter lah gitu. Ternyata buku rujukan dia itu seorang orientalis dari Inggris. Pantesan aja. Dia memang tujuannya ingin meragukan hadis. Makanya kalau mbak-mbak ya pulang ke Indonesia nanti kemudian ada orang yang mengatakan itu dusta Mbak. Karena ketidaktahuan dia terhadap sejarah pencatatan hadis. Memang pembukuannya baru dibukukan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Pembukuan hadis itu, kalau pencatatannya sudah ada di zaman para sahabat, tapi pembukuannya dijadikan buku, ya, itu baru dimulai oleh Umar bin Abdul Aziz, di mana beliau Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para ulama pada waktu itu untuk membukukan hadis. Sebelum Umar bin Abdul Aziz catatan ada, tapi berupa lembaran-lembaran. Berupa apa? Lembaran-lembaran. Ya, dan Bapak sekalian, di zaman sahabat ketika masih hidup, mereka orang yang paling hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Abu Bakar, Mbak, Abu Bakar ketika menjadi khalifah, beliau hati-hati sekali menyampaikan hadis. Sampai-sampai setiap ada orang yang membawa hadis, Abu Bakar meminta satu saksinya. Karena suatu ketika ada nenek-nenek datang kepada Abu Bakar, bertanya tentang warisan nenek-nenek. Maka Abu Bakar berkata, "Nek, aku belum menemukan itu dalam Al-Quran dan hadis. Aku ingin, Nek, ya, silakan, biarkan dia duduk. Iya. Aku ingin, Nek," kata dia, "Nek, kata, iya. Aku," kata Abu Bakar radhiyallahu an, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku ingin mengumpulkan dulu para sahabatku, mau bertanya. Makanya Abu Bakar pun mengumpulkan siapa? Para sahabat. Kemudian Abu Bakar bertanya, siapa di antara kalian yang pernah mendengar tentang warisan nenek-nenek? Maka berdirilah seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah. Aku, hai Abu Bakar. Apa yang kamu dengar? Kata Muhammad bin Maslamah, aku mendengar dahulu Rasulullah menghukumi nenek-nenek dapat 1/6. Kata Abu Bakar, kamu punya saksi enggak? Akhirnya Muhammad bin Maslamah minta saksi sahabat lain, lalu sahabat lain berdiri untuk bersaksi bahwa memang betul Rasulullah SAW yang menghukumi untuk nenek-nenek 1/6. Lihat Abu Bakar hati-hati enggak? Hati-hati. Di zaman Umar lebih hati lagi.
Pernah Abdurrahman bin Auf datang ke rumah Umar. Diketuk pintunya, tok tok tok, assalamualaikum. Rupanya nggak dibuka. Diketuk lagi, tok tok tok, assalamualaikum. Rupanya nggak dibuka lagi. Diketuk lagi, tok tok tok, assalamualaikum. Nggak dibuka lagi, pergi. Maka Umar membuka dan segera memanggilnya, hei kamu sini. Kenapa kamu pulang? Kata Abdurrahman bin Auf, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, idza taraka ahadukumul bab thalathan, apabila salah seorang dari kalian mengetuk pintu 3 kali tapi tidak dibukakan, hendaklah ia pulang. Maka Umar langsung menarik kerah Abdurrahman bin Auf sambil berkata, datangkan saksi, kalau enggak aku pukul kamu. Abdurrahman bin Auf ketakutan, Mbak. Akhirnya dia nyari ketemu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, tolonglah saya. Kamu dulu kan mendengar hadis ini. Ya, yuk bersaksi ke di Umar. Ya, akhirnya Abdurrahman bin Mas'ud bersaksi. Ya, dan saudara Abu Musa. Rupanya apa kata Umar? Hai Abdurrahman, aku tidak menuduhmu macam-macam. Tapi Umar ingin mengajarkan supaya kita hati-hati dalam apa? Dalam meriwayatkan hadis. Jangan sembarangan, Mbak. Kita ini terkadang sembarangan meriwayatkan hadis, Mbak. Dapat SMS, wah hadisnya bagus, langsung di-share kemana-mana. Padahal hadisnya palsu. Hati-hati loh. Ya, berdusta atas nama Rasulullah SAW itu hukumnya apa? Haram. Haram, Mbak. Kata Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatadawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Di neraka, Mbak. Hati-hati. Ya. Kata Rasul juga bersabda, "Faman haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain." Siapa yang menceritakan dariku hadis yang masih diperkirakan itu dusta, tapi ia sampaikan, maka ia termasuk salah satu dari 2 orang yang berdusta. Siapa 2 orang itu? Yang satu yang membuatnya, yang satu yang menyebarkannya. Maka hati-hati, Mbak, jangan sampai menyebarkan hadis palsu, dusta. Kadang kan kita enak aja, hadisnya bagus nih, sebarin. Ternyata tidak ada asalnya, ternyata palsu. Dan di Indonesia itu, Mbak, yang hadis palsu tersebar luar biasa. Nah, setelah di zaman Umar bin Abdul Aziz, mulailah dibukukan hadis. Lalu kemudian, Mbak, jadi nanti dilanjutkan setelah zuhur ya, insya Allah kita akan lanjutkan lagi tentang sejarah pencatatan hadis. Kemudian sedikit juga akan bercerita tentang bagaimana para ulama membela hadis Nabi. Apa sebab terjadinya hadis palsu, apa aja sih, kenapa sih bisa terjadi hadis palsu begitu. Ini saja, wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.